Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdus Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman Assegaf. Astaudi'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita bisa berkumpul melanjutkan kajian kita seputar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin sedikit baik untuk dijelaskan apa sebetulnya perbedaan antara sehat sama afiat, karena dua kata ini seringkali terdengar beriringan. Setiap kali disebut sehat biasanya disebut afiat. Para ahli lughah, ahli bahasa dan ulama kita mengatakan sehat itu keselamatan yang berkaitan dengan jasad, badan, fisik. Itu bahasa Arabnya sehat. Bahasa Arabnya sihah, bahasa Indonesianya sehat. Kalau afiat itu lebih umum daripada sehat. Makanya ada yang mengatakan setiap afiat itu sehat, tidak semua sehat itu afiat. Kalau afiat itu maknanya selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari musibah, selamat dari ditipu orang, itu namanya afiat. Makanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus ku minta dari Allah?" Kata Nabi Muhammad, "Salil afiyah." Mintalah afiyah. Maksudnya mintalah keselamatan hidup dunia, akhirat, jasad, batin, lahir batin. Selamat galau, namanya afiyah. Kemudian laki-laki tadi pun kembali bertanya, "Selain itu adakah yang harus ku minta dari Allah?" Kata Nabi Muhammad, "Salil afiyah." Mintalah afiyah. Yang lain ya Rasulullah, salil afiyah. Sampai 3 kali. Karena rupanya hidup ini kalau nggak afiah, bencana, susah hidup ini. Afiah itu intinya selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat badan, selamat batin. Lahir batin, insya Allah semuanya selamat. Dan itu dikenal dengan istilah afiah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua
kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah ikhtitam, penutupan sementara menjelang kedatangan bulan Ramadan. Artinya insyaallah setelah Ramadan, setelah Lebaran, pada waktu yang tepat kita akan lanjutkan lagi kajian kita kalau diberi umur panjang, dan dimulai dari Masjid At-Tahirin nanti, karena berakhir di Musalla Hidayah, nanti diawali dari Masjid At-Tahirin. Dan hari ini hadis ke-31, artinya tinggal 11 hadis lagi kita akan hatam ya, insyaallah. Baik, kita akan baca hadis ke-31 ini. Mungkin saya jelaskan singkat saja, sebisanya, sedapatnya. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abil Abbas namanya Sahl, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Tunjukkan aku satu amalan, jika aku amalkan Allah cinta denganku dan manusia pun cinta denganku. Kalau hadis yang sebelumnya, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku surga, menjauhkanku dari api neraka. Pertanyaan dari seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Kalau di sini pertanyaannya luar biasa. Ya Rasulullah, dullani, dalilkan aku, tunjukkan aku, ala amalin, terhadap amalan, idza amiltuhu, jika aku amalkan, ahabbanillah, Allah memberikan cintanya padaku, wa ahabbanin nas, dan begitu juga aku dicintai oleh manusia. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasihat yang sangat singkat namun susah atau sulit untuk diamalkan, khususnya di zaman kita ini. Kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbakallah. Jadilah orang zuhud di dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas, dan menjadilah zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Saya ulangi lagi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Pertanyaannya, apa makna zuhud di sini nih? Karena ini istilah hampir puluhan bahkan ratusan redaksi ulama saat mendefinisikan kata zuhud. Beragam versi, walaupun semuanya bagus ya. Kurang lebih maknanya nanti akan kami lebih jelaskan lagi. Izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah kamu di dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Maksudnya apa? Cukuplah kamu dengan rizki yang halal di dunia ini, pasti Allah cinta kamu. Hanya mengambil dari dunia yang halal saja. Begitu sudah masuk ke syubhat, begitu sudah masuk yang ke haram, berhenti. Pasti Allah cintai. Wazhad fima 'indan nas, begitu juga zuhudlah kamu dari apa yang di tangan manusia. Artinya jangan terlalu ngarep dengan di tangan manusia itu. Biasa baik, dinju alhamdulillah, dan dinju gak usah ngarep. Sakit, pahit, niscaya manusia akan mencintaimu. Niscaya manusia akan mencintaimu. Baik,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat sekali. Tapi rupanya itulah kunci agar kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah, cinta para manusia. Satu-satu akan kita coba jelaskan, ya. Sebelum saya masuk memaknai makna zuhud, kita bicara dulu tentang hadiah yang Allah kasih. Katanya kalau kita zuhud, Allah cinta dengan kita. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, selesai. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, ya sudah, selesai urusan dunia kita, selesai. Urusan akhirat kita juga selesai. Dan itulah tujuan kita semua ini beribadah, agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang lain yang pernah kita jelaskan, ya, jika aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, kuntu yadahu allati yabtishu biha, kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, wa in sa'alani la'u'tiyannah, wa in ista'adhani la'u'idhannah. Kalau aku sudah cinta, kata Allah, penglihatannya aku menjadi penglihatannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi langkah kakinya. Maksudnya setiap matanya, setiap pendengarannya, penglihatannya, gerak tangannya, gerak kakinya mendapat perhatian dariku. Akan kuperhatikan betul, sehingga dia tidak melangkah-langkah yang salah, tidak bergerak-bergerak yang salah, tidak melihat-melihat yang salah, karena aku telah mengurusi urusannya. Wa in sa'alani, kalau dia minta, pasti ku beri. Kekasih Allah minta, pasti dikasih. Orang kafir aja dikasih. Kafir saja yang ingkar kepada Allah, yang benci kepada Allah, masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih mendapatkan rahmat Allah. Wa in ista'adzani, dan kalau dia minta perlindungan dariku, la'u'idhannah, pasti ku berikan perlindungan. Itu hadiah bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu manusia cinta sama dia. Makanya kalau jingo, ulama itu dirubungin, umatnya dicintai. Yang mencintai bukan karena dunia, deketin. Kalau cinta artis, cinta itu bukan, itu cinta dalam maksiat. Tapi kalau kita cinta dengan ulama, cinta dengan ahli Al-Quran, cinta, itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang itu, cinta dengan orang tersebut. Kemudian kalau kita sudah dicintai Allah, kemudian katanya kalau kita zuhud juga mendapatkan cinta manusia. Ya, kalau orang sudah cinta dengan kita, salah baik pasti dibuat benar. Suara jelek, suaranya jelek, ngimam, cempreng suaranya, tahu cempreng deh, pales, pales. Tapi orang ini seneng sama dia, syahdu suaranya, apa dia syahdu? Karena cinta tadi itu, karena cinta. Tapi kalau dia nggak dicintai, suaranya bagus, helah niru ini, niru itu, jiplak ini, jiplak situ, karena nggak cinta. Jadi butuh kita itu dicintai juga oleh manusia, dan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan coba menjelaskan apa itu makna zuhud. Tanawwa'at ibaratus salafi wal ulama'i alladhina ja'u ba'dahum fi tafsir az-zuhd fi ad-dunya. وكلها ترجع إلى ما راه الإمام أحمد عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه. Kata beliau, beragam sekali redaksi para ulama, para salaf saat mendefinisikan kata zuhud. Kalau di tengah masyarakat kita ini, zuhud itu yang tidak pernah makan daging, mutih terus Zuhud itu yang pakaiannya biasa-biasa baik, bahkan kalau bisa agak kumel-kumel dikit. Itu bukan itu. Bukan itu makna zuhud. Zuhud itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Makanya kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, la tashhad li ahadin bizzuhdi
fa inna zuhda fil qalbi. Jangan berani-beraninya kamu bersaksi mengatakan, oh fulan itu zuhud loh, fulan itu tidak zuhud loh, fulan itu zuhud, itu tidak zuhud. Kenapa? Karena zuhud itu tempatnya di hati, tidak ada orang bisa mengetahuinya. Sehingga jangan sekali-kali memberikan kesaksian kepada orang fulan itu tidak zuhud. Imam Malik disebutkan dalam kitab Imam Al-Allama Abu Zahra tentang biografinya Imam Malik, setiap hari makannya daging. Setiap hari makan daging. Ditanya pembantunya, masih ada daging? Masih. Ada dagingnya, ada kate, tolong jual baju, beli daging ke pasar. Sampai jual pakaian demi makan daging. Jadi apakah dia makan daging atau tidak makan daging, mutih atau tidak mutih, itu bukanlah ukuran zuhud. Karena zuhud itu tempatnya di sini. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, saya mendengar ini kisah dari Syekh Muhammad Ghazali. Ketika itu minum air dingin, panas, lagi panas cuaca di Mesir itu. Dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini pimpinan tariqah ahli sunnah wal jamaah, disebut dengan tariqah Syadziliyah. Rata-rata guru kami di Al-Azhar tariqahnya sini, bukan tariqah yang macam-macam nih. Tariqahnya ahli sunnah wal jamaah. Saat itu para ulama di tengah panas itu minum air biasa. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata kepada muridnya, tolong dong cariin saya air dingin. Air dingin. Minumlah air dingin. Nah, cak ini anak kurang lebih ini dingin. Saat itu anggapan banyak orang, ulama itu jangan nikmat makannya, jangan nikmat minumnya, biasa-biasa baik. Banyu biasa. Jangan ngejus, jangan. Itu pandangan sebagian orang. Beliau ini saat itu minumnya dengan air dingin sekali, berbeda dengan ulama yang lain. Sehingga ada yang bertanya, engkau ulama besar, wali Allah, kok minumnya air dingin? Maksudnya kok cari enak gitu nah? Masih pengen cari enak di dunia. Apa kata beliau? Kalau saya teguk air dingin di tengah panas ini, akan keluar alhamdulillah dari hatiku yang paling dalam. Kalau aku minum ini dingin di tengah panas, gelegek gitu ya, gelegek, alhamdulillah, syukur saya akan lahir dari hati yang paling dalam itu. Artinya minumnya itu bukan minumnya yang dilihat itu, bukan kemasannya dia minum dingin atau panas. Yang ingin beliau lakukan adalah bagaimana bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Alhamdulillah. Kalau yang panas, minumnya panas, alhamdulillahnya kering itu. Alhamdulillah haus, padahal mengas. Kalau ini gelegek, alhamdulillah, akan keluar alhamdulillah dari hatiku yang paling dalam. Dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini salah satu thariqah yang mengedepankan corak bersyukur daripada bersabar. Lebih mengedepankan corak bersyukur dari cara corak bersabar. Jadi kalau pakai pakaiannya itu yang mewah. Beliau itu pecinya kalau ininya kuning, sorbannya kuning. Kayak guru kami Syekh Ali Jum'ah itu ya, pecinya biru, sorbannya biru. Pecinya kuning, pecinya kuning. Pokoknya penampilannya elegan, klimis. Sebagian ulama kan ada yang sederhana sekali. Ya nggak apa-apa, itu semua ada contohnya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini salah satu cara. Pakainya bagus. Kata beliau, ditanya, "Kenapa engkau berpakaian kelihatan mewah?" Agar kedatanganku ke rumah-rumah orang tidak dianggap aku ingin minta sesuatu. Kalau kita cacat lemes lemes, pakaiannya kusut, itu kan mengharap ibanya orang kepada kita kan, mengharap biar orang ini menjulurkan tangan bantuannya kepada. Tapi kalau kita kelihatan gagah, bersih, jam tangannya bagus, cincinnya bagus, uang nak ngenjuk juga mikir. Dan kita yang punya amalan itu memang diniatkan agar orang tidak melihat saya miskin sehingga dia iba dengan saya. Yang tahu saya miskin hanya Allah saja. Yang tahu saya sedang butuh itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tariqah semacam ini tariqahnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Fahim tuh? Jadi kalau melihat ulama pakaiannya mewah, tongkatnya bagus, mobilnya mewah,
Ya, misalnya husnudzan. Mereka sedang menampilkan salah satu sisi dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai keindahan, agar menunjukkan kewibawaan Islam, agar menunjukkan biar dia tidak dikatakan butuh dan meminta-minta kepada ahli dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat ulama yang biasa, sarungnya sarung biasa, yang lainnya gajah duduk, dia gajah berdiri misalnya. Sarungnya biasa nian. Apa yang kita lihat? Motornya motor biasa, mobilnya kalaupun punya mobil yang biasa. Kita lihat husnudzan juga sama dia. Dia sedang menunjukkan kalau dunia bukan ada di hatinya, tapi dunia itu hanya pada genggamannya. Dia tidak terkilaukan dengan indahnya dunia. Dua-duanya sama. Kullu min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya dari Rasulullah. Nah, kalau kita pandangan kepada Islam ini nggak lengkap, jika ulama yang bagus, kebetulan dia ini seleranya ulama itu jangan bagus-bagus amat sih, ulama itu yang biasa-biasa baiklah misalnya. Dia akan melihat apa dia ulama dunia ini. Atau sebaliknya, dia condong dengan ulama yang bersih, yang rapi, yang bagus, yang elegan, yang mewah. Begitu melihat ulama yang komun, apa dia sih? Islam jadi nggak bagus jengoknya kayak gini. Dia tidak sempurna melihat Islam. Dua-duanya insya Allah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ketika di Al Azhar melihat betul beragam guru kami. Syekh Ali Jum'ah itu ya salam, datang Mercedes Benz beliau yang terbaru, ada bodyguard bawa pistol belakang beliau, biar tahu ulama juga punya bodyguard. Tongkatnya itu yang pakai perak. Syekh Ali Jum'ah, cincinnya luar biasa. Tapi kami juga punya ulama contoh, Syekh Taha Rayyan, ulama besar, wali Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pakai taksi, naik bus umum, profesor, ulama besar, imamnya atau pimpinan mazhab Maliki di Mesir. Duduk main sorban biasa apa. Padahal beliau punya apartemen. Guru-guru kami itu ada yang punya apartemen gratis galau buat mahasiswa. Tapi pakaiannya biasa, pakai taksi, nunggu di pinggir jalan. Subhanallah. Dan dua-duanya guru kami. Kami lihat itu bagaimana mereka merasakan atau menampilkan sisi-sisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita kalau punya guru di sini misalnya punya guru ngaji, tipikalnya yang sederhana, ya sudah, insya Allah bagus juga. Atau punya guru yang kelihatannya agak nyetil itu ya tidak apa-apa, bagus juga. Kedua-duanya sedang mencontohkan, menunjukkan salah satu sisi dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sempurna cuma Rasulullah. Dari makhluk atau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi zuhud itu tempatnya di hati. Bukan di penampilan, bukan yang tampak di luar. Nak makan daging, kalau niatnya zuhud, zuhud. Nak makan nasi putih, tidak berlauk, niatnya zuhud, zuhud. Saya tahu di Indonesia ini salah satu yang pernah saya baca biografinya, Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Itu 21 tahun makan daun kelor saja. Bayangkan itu. Padahal punya sawah, tapi hasil sawahnya dibagikan ke masyarakat. Ada yang begitu. Pakainya cuma satu. Beliau itu menghafal Alfiyah Ibn Malik, salah satu bait syair yang jumlahnya 1000 itu, 1000 lebih. Itu kalau dia menghafal, pakainya dijemur di mana? Di kayu di luar, beliau masuk kali sampai kering. Beliau menghafal itu. Luar biasa. Ulama-ulama kita menggambarkan kezuhudan. Ketika saya ke Turki bertemu dengan ulama besar namanya Syekh Nuri Uthman Nuri Tobash. Beliau itu punya universitas, punya cabang asrama di 54 negara. Rumahnya hanya ukuran kurang lebih 6 kali 8.
Bayangkan itu. Ketika dunia tidak ada di tangan itu ya. Ketika dunia tidak ada di hati, tapi ada di tangannya. Beragamlah semuanya insyaallah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau begitu, kalau memang zuhud itu tempatnya di hati, tempatnya di hati. Kata beliau, kembali kepada 3 hal. Makna zuhud itu kembali kepada tiga hal. Silakan Pak, sambil diminum. Yang pertama, an yakuna al-'abdu bima fi yadillahi awthaq minhu bima fi yadihi aw fi yadi nafsihi. Wa hadha yansha'u min sihhatil yaqin wal wuthuq bima dhamanahu Allah ta'ala min arzaqi 'ibadihi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang pertama, makna zuhud itu ya, kan tadi tempatnya di hati. Apa itu? Dikatakan seseorang zuhud jika hatinya lebih yakin dengan apa yang ada dalam kuasa Allah dari apa yang ada dalam kuasa dirinya sendiri. Lebih yakin dengan apa yang ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang ada pada dirinya sendiri. Saat itu dia dikatakan zuhud. Maksudnya gimana Ustaz? Maksud dia, seorang hamba itu lebih yakin dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika dia bekerja dengan seorang pimpinan, seorang bos ya, kemudian atau berdagang lah, di tengah masyarakat berdagang. Ketika dagang, sholat Jumat tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu tutup warungnya, karena dia yakin betul rizki itu dari Allah, bukan dari orang yang datang-datang itu, bukan. Rizki dari yang datang beli, itu semua wasilah saja. Nah, dia lebih yakin dengan dia dekat kepada Allah, dengan dia mendekatkan diri kepada Allah, rizki pasti datang. Dia tinggalkan, tutup warungnya, dikata wong, lagi rame-rame, aku udah tinggal ke, aku nak salat. Dia lebih yakin dari apa yang ada di kuasa Allah daripada apa yang ada pada dirinya ataupun pada manusia. Saat begitu ada dalam hati kita, insya Allah benih kezuhudan sudah timbul dalam hati kita. Dan kalau kita sudah zuhud, apa anugerah Allah? Ahabbakallah au yuhibbakallah. Allah akan mencintai kita. Yang kedua, atau sebelum yang kedua, kenapa dia yakin betul rezeki itu dari Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada yang melata di bumi ini kecuali telah ditanggung rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu tahu makanan ikan itu apa? Cacing. Makanan ikan itu salah satunya cacing. Cacing tempatnya di mana? Di tanah. Di sana, di bawah gunung ya. Bawah tanah, di tanah-tanah gembur itu ya. Ikan tempatnya. Pertanyaannya, bagaimana cara ikan bisa makan cacing? Ada wong Cak Luki ini ya, nyari cacing, masukkan di kail, cemplungan ke. Kalau sudah dijamin sama Allah, datang rezeki itu. Padahal tempatnya tidak memungkinkan. Cicak, salah satu makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk itu terbang, cicak itu merayap. Tidak nyambung sebetulnya. Nggak nyambung. Tapi kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang hidup di bumi ini kecuali Allah telah tanggung rizkinya. Bagaimana caranya? Datanglah nyamuk itu kepada kemudian cicak di dinding diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu di rizkinya nyamuk, rizkinya apa dia? Cicak itu nyamuk.
Allah yang mendatangkan nyamuk itu untuk mendekatkan, sebetulnya mohon maaf ya, lolok kan nyamuk ini, dia terbang kemana-mana malah ngedeketnya deket cicak untuk ditangkap. Siapa yang dekatkan itu? Allah. Masa iya seekor cicak yang tak mampu terbang, Allah datangkan hewan yang terbang sebagai jaminan Allah akan rezeki mereka. Kita yang punya akal dan iman gak yakin dengan itu. Masa kita gak yakin Allah ngasih rezeki kita? Disinilah ketika ada orang, ayolah keluar, datang kepada saya misalkan, Pak Ustadz saya kerja di leasing Ustadz, ya saya kebetulan bagian orang yang menawar-nawarkan itu dengan leasing, apakah haram rezeki saya? Iya haram, itu riba. Tapi cak mana Ustaz? Nah mulai dia nggak yakin itu, disitulah hilangnya zuhud tadi. Tapi kalau aku nanti keluar aku cak makan apa Ustaz? Kalau aku pindah keluar anak-anakku nak makan apa? Disinilah diuji keimanan kita. Yakin nggak Allah ngasih rezeki itu? Jika tidak yakin artinya kezuhudan sudah mulai hilang dari hatinya. Salah satu makna zuhud meyakini, lebih yakin ya dengan apa yang ada dalam Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada dalam kuasa dirinya sendiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi jangan sampai salah paham. Pernah kami jelaskan ini atau kami ceritakan bahwasanya oh kalau begitu enggak usah usaha Ustaz. Kalau begitu enggak usah usaha. Jangan, tetap harus usaha sebagai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami ceritakan kisah Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah yang merupakan saudagar kaya. Di tengah perjalanannya beliau berdagang, menjumpai seekor burung yang telah patah tulangnya, patah sayapnya. Ketika dilihat, ini patah mah ini cak manu makannya kage patah tulangnya, di jalan tidak bisa terbang. Ini kalau memang Allah sudah menjamin rizki semua makhluk di bumi ini pasti dia makan. Aku nak jingok cak mana dia makan, tidak bisa terbang lagi. Tahu-tahu datang seekor burung yang lain memberikan makanan pada burung yang tidak bisa terbang itu. Apa kata Al-Imam Ibrahim bin Adham? Kalau begitu aku tidak usah capek-capek lagi dagang, aku tidak berhenti dari dagang. Balik dia. Terdengar informasi Ibrahim bin Adham tidak lagi dagang, karena saking yakinnya Allah itu memberikan rezeki. Datanglah sahabatnya bertanya, wahai Ibrahim, aku dengar engkau sudah tidak dagang lagi. Kenapa kamu nggak dagang lagi? Kan dagang kamu sudah laris, kamu sukses. Diceritakan kalau saya melihat seekor burung yang sudah patah tulangnya, tapi dasarnya dia sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Datanglah seekor burung memberikan makanan kepada dia. Kalau gitu ngapain saya capek-capek dagang keliling ke sana ke sini, toh datang sendiri rezeki itu. Apa jawaban dari sahabatnya tersebut? Tidakkah lebih mulia menjadi burung yang terbang mendatangkan rezeki buat burung yang patah tulang daripada menjadi seekor burung yang sudah patah sayapnya, tak bisa mencari makan sendiri? Lebih mulia menjadi burung yang terbang atau lebih mulia menjadi burung yang tak bisa? Disitulah beliau tersentuh dengan ucapan itu, sehingga beliau putuskan, kalau gitu aku nak dagang lagi. Aku nak dagang lagi. Meski sudah dijamin sama Allah, tapi Allah punya syariat. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di bumi ini dan carilah rezeki. Allah yang nyuruh. Tapi dengan keyakinan bukan usahamu yang mendatangkan rezeki, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha hanyalah syariat. Usaha hanyalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu makna zuhud. Yang kedua dari makna zuhud, an yakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyah kadhahabi malin aw waladin raghiba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqa lahu. Arghab ya fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqa lahu. Ciri-ciri zuhud yang kedua, apa itu? Ketika dia tertimpa musibah dalam urusan dunianya, seketika dia berkata, ya Allah, jika dunia itu yang hilang dariku,
engkau akan ganti dengan pahala yang kau siapkan untukku. Aku lebih senang mendapatkan pahala daripada dunia itu masih ada di tanganku. Ini susah, aku juga susah ini. Yang ini punya motor, hilang motornya. Ya enggak? Selaku manusia pasti. Tapi begitu dia berkata, ya Allah, kalau memanglah ini memang sudah bukan rezekiku lagi, motor ini hilang, aku ikhlas ya Allah. Yang penting engkau ridho, engkau berkenan memberikan pahala. Jika itu yang ada dalam hati kita, insya Allah itu salah satu benih dari kezuhudan. Dia lebih mengharapkan akhirat daripada dunia. Contoh, dan ini saya pernah dulu ngisi seminar di XX Bank. Itu orang-orang yang dulu pegawai di bank macamnya konvensional. Ada salah satu waktu itu direktur bank, salah satu direktur bank lah ya. Dia cerita, ya Allah Ustaz, setelah aku hijrah ini Ustaz, katanya, kenapa? Aku biasa berdasi, biasa mobil dinas bagus, ma ini ma itu, pacak belikan anak ini dan itu. Sekarang sejak keluar Ustaz, ya Allah beratnya nih Ustaz. Jadi apa kata dia itu? Ternak teri. Nah, apa dia ternak teri? Antar anak antar istri kan. Udah kata gawe. Keluar dari direktur, di rumah nggak dapat kerjaan, belum dapat kerjaan, akhirnya kerjanya nganter anak, nganter istri kerja. Sakit rasanya Ustaz. Nah, kata anak, idza usiba bi musibatin fi dunya. Jika kamu sedang diuji oleh Allah di duniamu. Ini kan lagi diuji nih. Biasa mewah, biasa berdasi, biasa pakai mobil mewah. Saat itu karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia rela kehilangan itu semua, kehilangan jabatan, kehilangan macam-macam. Ya. Jika dia berharap, ya Allah, enggak apa-apa. Aku mah harus bertatih, istilahnya bersusah payah, kehilangan jabatanku, yang penting engkau ridha kepadaku. Itu makna zuhud. Tapi dikit yang ini susah. Aku paling susah ngadepin jamaah yang dia ini belum zuhud mah ini. Sudah dikasih solusi masih cak mana Ustaz ya, cak mana Ustaz ya. Kaget mah ini Ustaz, aku nih insyaallah Ustaz aku nak berhenti niat. Aku ada niat Ustaz betulnya. Napa? Tapi tanggungan rumah ini kredit masih 5 tahun. 5 tahun lagi kaget Ustaz ya. Rumahku ini selesai dari kreditnya, aku insyaallah keluar. Memangnya kredit selesai rumah nak berhenti, pasti kredit mobil nanti. 5 tahun lagi ya. Sudah kredit mobil anaknya. Dan seterusnya. Dunia itu akan selalu memberikan pintu-pintu harapan. Dan itu makna yang kedua. Yang ketiga, dan ini berat ya Allah, an yastawiya 'indal 'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq. Bagi dia sama dipuji ataupun dihina dalam kebenaran. Bagi dia sama dipuji ataupun dihina. Yang penting dia yakin dia dalam kebenaran. Wah, ini susah sekali ini. Susah sekali. Kita lebih, karena tipikal manusia fitrahnya lebih suka dipuji daripada dicaci. Marah kalau caci maki. Kalau dipuji, oh terbang dia. Dan itu ketika dia sama, insya Allah itu bagi dia, jika sama antara pembenci dan fansnya, saat itu dia sudah menerima sifat zuhud dalam hatinya. Bahkan kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-yaqin alla turdin nasa bisukhtillah. Jangan sampai engkau berusaha untuk mendapatkan keridhaan manusia dengan cara mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, ada keluarga demi mendapatkan ridho, atau saya misalkan seorang ustadz, demi mendapatkan ridho jamaahnya, ada kebatilan yang dilakukan jamaahnya, dia diam saja. Kenapa? Biar jamaahnya masih senang sama dia. Artinya dia berusaha berbuat agar jamaahnya ridho dengan dia, dengan cara mendapatkan kemurkaan dari Allah, yaitu mendiamkan adanya kemungkaran.
punya tetangga, punya jamaah tim misalnya ya, jamaah dekat, pakai riba, kaget ditegur, dia pergi, malah dia lari, nanti ini lagi sama aku, tidak deket lagi sama aku. Ya sudahlah, biarlah dia. Misalnya, yang begini hilang makna kezuhudan baginya. Maka perlu dikasih tahu, perlu kita tahu semua Pak, bercita-cita agar semua orang itu sayang dengan kita mustahil. Mustahil. Cita-cita yang tak akan pernah tercapai, mengharapkan keridhaan semua manusia, mustahil. Ridha kullin nasi ghayatun la tudrak. Mengharapkan keridhaan manusia ada cita-cita yang tak akan pernah tersampai. Kalau begitu gimana? Lakukan yang terbaik. Manusia ridho atau tidak ridho, yang penting Allah ridho. Selesai. Yang penting Allah ridho. Itulah 3 ciri-ciri zuhud yang semuanya ada dalam hati. Yang pertama, dia lebih yakin dari apa yang pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ada pada dirinya. Yang kedua, bagi dia ketika tertimpa musibah, kehilangan dunianya, mohon maaf kehilangan anaknya, mohon maaf kehilangan jabatannya, dunianya, dia ikhlas, dia ridha, dia mengatakan aku mengharapkan ridha Allah, aku mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kehilangan dunianya. Dan yang ketiga, bagi dia, bagi yang pemuji ataupun yang mencaci maki, baginya sama saja. Yang penting Allah ridha. Yang ketiga atau yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Izhad, ya ini janganlah kamu, berzuhudlah kamu dari apa yang ada pada tangan manusia. Insya Allah manusia akan mencintaimu. Allah akan memberikan aura pada diri kita itu, aura yang membuat orang itu cinta dengan kita. Misalnya lagi bagi hari raya kurban, bagi-bagi daging, bagi-bagi daging, masjid nak bagi-bagi. Itu saya yakin semua orang kan pengen dapat, tapi dia ini dalam hatinya punya mental, andaikan masjid ngasih akan kuterima, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, aku tidak akan rebutan. Nggak dapat dia, alhamdulillah, dan nggak ada komentar negatif, nggak ada ngomong apa dia masjid kita ini bunyinya baik nyembelih 5 sapi, 1 potong daging baik tidak nyampe ke rumah, apa dia? Itu ucapan-ucapan orang yang tidak zuhud. Orang yang zuhud itu ada orang lalu lalang depannya bawa kantong plastik daging biasa baik, tidak perlu pak mampir pak, mungkin alamatnya sini yang dicari. Tidak. Mentalnya mental kaya, mentalnya mental kaya. Mohon maaf sekali, saat pemilihan nanti wali kota, pemilihan gubernur, datang keliling orang nak ngenjuk sembako, tidak usah diterima. Tidak menerima itu karena zuhud. Datang dia, pak ini ada bantuan sembako, tanya, aku wajib milih kamu tidak menerima ini? Wajib sih tidak, tapi ya kebangetan lah pak. Bawa pulang bayi pak, makasih. Nunjuk bayi yang lebih butuh. Kita ini tidak kumpulkan galo, siapapun wali kotanya, kalau pacak 5 calonnya dapat galo Tim sukses apa kak? Zuhud itu begitu. Dia mencukupkan dengan yang halal. Dan kita ya mohon maaf, bupati, wali kota, gubernur, dengan cara pemilihan yang begitu itulah yang membuat negeri ini nggak berkah-berkah. Jangan pernah mempertanyakan kenapa lah pemimpin kita ini tidak berbuat adil. Jangan. Antum dulu milih ngapo? Dapat sembako Ustaz 1 karung beras sama minyak goreng sama baju calon. Itulah akibat dari kita sendiri. Makanya ada yang mengatakan pemimpin kita itulah gambaran dari kita. Siapa yang memimpin kita hari ini, itulah cerminan dari hidup kita hari ini. Walaupun nggak semua, ya tidak semua. Kalau kita begitu, tidak rebutan mengharapkan dunia, nggak rebutan mendapatkan jatah sembako, nggak ada rebutan, biasa-biasa baik. Dipanggil Pak RT karena dapat kupon, alhamdulillah. Nggak dipanggil Pak RT nggak dapat kupon, alhamdulillah. Insya Allah yuhibbakan nas. Allah akan memberikan aura pada kita sehingga manusia itu senang dengan kita.
insyaallah. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Ya, sebetulnya masih panjang ya. Cuma ya keterbatasan yang kami miliki. Cukup sampai situ dulu. Di akhir pengajian ini saya ingin ucapkan permohonan maaf jika selama kajian kita 31 hadis ada ucapan saya yang tidak pas, ya, sikap saya yang tidak pantas. Saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf zahiran wa batinan, lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah taufik sehingga bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan, dan Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa lagi pada saatnya nanti setelah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.